너의 입술로 말을 해줘. Say yes, say yes. 나도 모르게 너에게 가고 있나 봐. 부는 바람에 내 맘 전할래. Love is true. 간지럽게만 느껴지던 눈빛이 이제는 익숙하단 듯이 웃음 짓지. 그쪽으로 걸어가기만 하면 돼라고 친구들은 계속해서 날 부추기지만 아직은 무거운 구두에 뒷굽 차라리 벗어버리고 싶은 이 밤의 끝. 손을 내밀어줬으면 해. 맨발로 너에게 뛰어갈 수 있게끔. 복잡하기만 한 하루에 매 시간 머리를 굴리지만 난 hey, 지금에서야 깨달은 건데 결국 다 버려지고 너만 남아 yeah. 지난 봄에는 널 우연히 봤고 더 이상은 우연이 아니었으면 해 스치기만 했던 너의 손을 잡고 어떤 길이라도 같이 걸었으면 해. 네 눈 앞에 왔잖아. 내가 여기 있잖아. 너의 입술로 말을 해줘. Say yes, say yes. 나도 모르게 너에게 가고 있나 봐. 부는 바람에 내 맘 전할래. Love is true. I need you. Baby 너에게 하고픈 말 내가 못다한 말. Baby 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 boy. Love is true. 어디든 갈 수 있어 이건 거짓말이 아니야 yeah, yeah, yeah. 이제부터는 나의 옆이 제일 편한 자리야 yeah, yeah. 입술을 오므리고 내는 소리와 같이 내 이름을 불러줬으면 좋겠어. 내가 뒤로 떨어져서 걷더라도 단지 이 목소리를 들어줬으면 좋겠어. 네 눈 앞에 왔잖아. 내가 여기 있잖아. 너의 입술. Nah, Tuan Kutanama ini tuh seorang orang kayo atau orang kaya gitu, orang berada. Nah, dia mempunyai istri bernama Bunga Rabiah. Bunga Rabiah ini juga sama-sama orang kayo gitu. Tapi Tuan Kutanama itu istrinya itu lebih dari satu. Bunga Rabiah. Sudah juga Tuan Kutanama itu mempunyai gelar Tuanku Laras yang diberikan oleh asisten presiden. Jadi nama itu pertama jadi Tuanku Laras, Tuanku Tanamo. Nah, Bunga Rabiah ini tuh yang mempunyai anak bernama Karengkang Gadang. Nah, pada suatu ketika asisten presiden itu menyuruh Tuanku Tanamo itu untuk menanami Magita Kangkang itu jarang ada di rumah Gadang Kangkang, jarang pulang. Dia sering keluar kota ke Bandar Padang untuk berniaga sama melakukan hal-hal lain yang nggak diketahui orang. Nah, jadi diceritakan di suatu petang Magita Kangkang ini lagi menghabiskan waktu di rumah bordil. Di rumah bordil bersama gundik-gundiknya atau kita nyebutnya PSK gitu ya. Nah, tapi di sana walaupun bareng lagi Ini benih untuk menjemur dari bunga rabiah, dari bunga laras di depan untuk mendapatkan sinar matahari yang cukup. Saat dijemur, bunga rabiah itu bilang kalau misalnya senyum, kulit, dan apapun yang ada di tubuh bunga ini mirip sama senyumnya tuan laras itu Tanamo. Nah, lalu kulitnya juga mirip banget sama keluarga kerajaan, yaitu keluarga kerajaan dari Tuanku Laras. Nah, saat lagi berjemur tiba-tiba tadi sampah pun diizinkan dengan gurunya dan memberikan kabar bahwa misalnya di kampung sebelah itu orang-orangnya sudah tidak menaati agama, misalnya kayak berjudi, sambung ayam, kemudian dia menikah dengan sama jenis begitu. Nah, si gurunya ini dengan Magita Kangkang ini memberitahukan bahwasanya dia ingin mengajak Magita Kangkang ini kembali ke jalan yang benar gitu. Cuma pada saat itu Magita Kangkang itu berpikir bahwasanya dia juga punya keluarga di kampung tersebut. lain kalau Karengkang itu mengeluarkan nanas kan. Jadi di bapaknya ini si Karengkang Gadang ini lagi demam sampai mengigau-igau gitu. Jadinya si bunga rabiah itu
bikin obat buat kelainan gadang, tapi sambil ngurusin bunga laras di gendongannya. Nah pas dia mau ambil daun buat obat si kelainan gadang, tiba-tiba datang terus Tuan Kutan Amos sama Langau Kabau. Mereka itu datang dan mereka bilang kalau mereka tuh habis bertempur sama pasukan berbaju putih. Sampai kayak si Langau Kabau ini cerita kalau tadinya itu mereka hampir mati dan hampir tertangkap. Dia ini melihat ke luar jendela di Gunung Merapi ini banyak asap tebal. Dia ini berpikir itu menandakan sesuatu musibah itu akan datang atau bisa dibilang itu kutukan untuk keluarganya sendiri. Nah, sambil dia memasak gula itu dia menaruh kelapa. Tidak lama kemudian itu si pembantunya ini datang ingin membantu mengarut kelapa tersebut. Nah, sambil ngobrol itu dia mengecek, terus tidak lama kemudian si Langau itu datang ke rumah gadang itu buat ngasih tahu Kang Amo bahwa di sana, di luar sana ada pertempuran dan si Langau itu niatnya mau menyelamatkan Kang Amo dari serangan dari luar, dari pasukan berbaju putih. Terus si Langau itu membawa si Kang Amo keluar buat diamankan karena si Langau itu Kasim Raja Malik. Jadi dia itu lagi berdebat gitu sama Bungo Rabia karena Bungo Rabia itu ternyata yang membunuh si Tuanku Tan Amo sama Langau Bakal. Nah terus ternyata Kabau. Nah terus si Malik ini ternyata bawa pedang gitu dari Turki atau enggak terbuat dari Turki. Terus ternyata tuh si Malik juga kayak menuduh si Bungo. Dia bilang kalau keluarganya Bungo sama Bungonya itu kayak penyembah emas, terus juga pengikut ajaran-ajaran sesat. Habis itu si Bungo nggak terima kan, dia juga bilang jangan hanya karena bumi alam untuk menghancurkan keluarga Rangkayo, itu 7 keluarga Rangkayo beserta 7 rumah gadangnya, karena kan mereka itu dianggap mengikuti ajaran yang sesat. Pasukan Raja Kasim Malik ini membakar semua rumah gadangnya dan semua jasad-jasad itu dikubur dalam satu lubang yang sama. Saat Raja Kasim Malik sampai di puncak bukit, dia berseru kepada pasukannya buat membersihkan seluruh puing-puing dan mayat yang tersisa di negeri itu. Dan dia berharap agar ajaran-ajaran sesat itu berhenti dan tidak dibawa ke generasi yang selanjutnya, agar negeri itu dihuni oleh orang-orang yang mengikuti ajaran agama yang benar saja. Di bab 13, setelah berbulan-bulan negeri itu kosong dan terasa suram, tiba-tiba muncul seorang perempuan berkerudung putih. Dia berjalan pelan menelusuri jalan lembah yang terbengkalai itu. Saat dia sampai di puncak lembah, dia membawa gendongan bayi dan di kepala gendongan bayi itu dan muncul bayi yang badannya masih merah. Lalu dia berteriak, "Rangkayo, aku membawa pelaris untuk rumah gadang Rangkayo. Anak perempuan ini lahir dari rahimku. Anak ini kuberi nama Bunga Laras untuk menyambung segala yang terputus. Aku jintan hitam yang akan mengurus bayi ini."